Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati dan muliakan tokoh agama Desa Paikan, Desa Deniang, Pak Selamat dan Pak Ustadz serta Pak Kiai, serta ibu-ibu majelis taklim Desa Deniang yang berkumpul di surau kita yang sederhana ini, yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka kita mengikuti pengajian bulanan kita, pengajian dalam ketaatan, berkumpul di dalam ketaatan, bukan berkumpul dalam kemaksiatan. Alhamdulillah, saya juga pada sore hari ini didampingi oleh Ustadz Suhardan SE Esos ini beliau YDK Exam ini. Beliau ini mantan ajudan Agim, tahu? Ajudan Agim selama 13 tahun menjadi ajudan Agim berdakwah keliling Indonesia. Luar biasa pada hari ini berkumpul di tengah-tengah kita. Sekarang beliau sudah pulang kampung, tinggal di Kampung Kenanga. Jadi ajudan Agim selama ini ternyata bukan orang mana-mana, tapi orang. Sekarang beliau sudah pulang kampung di Kenanga dan juga ikut berdakwah keliling Kabupaten Bangka. Alhamdulillah, hari ini beliau hadir bersama-sama dengan kita, dan suatu saat nanti beliau bisa kita hadirkan di sini untuk memberikan pengajian di kesempatan yang lain. Pagi ini beliau baru mengisi khutbah di daerah Mapur. Ya, kebetulan sore ini masih ada beliau, saya ajak ke sini sekalian. Dan saya dapat kabar dari Ustadz Selamat bahwa di Deniang ini telah dibentuk pengajian. Minta kepada saya untuk sedikit memberikan pencerahan agar bagaimana pengajian kita ini terus langgeng, terus bertahan. Jangan seperti orang-orang di kampung pada saat dibentuk ramai, tapi dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, jemaahnya semakin berkurang, semakin merorot. Ibaratnya gunung, dari bawahnya itu besar, tapi semakin ke ujung semakin kecil. Akhirnya tinggal 2 orang, 3 orang pengajian kita. Nah, ini perlu kita pertahankan bagaimana caranya supaya pengajian kita ini tetap istiqomah, pengajian kita ini tetap besar sampai akhir hayat kita. Amin. Hadirnya berbahagia. Pengajian kita ini namanya majelis taklim. Majelis taklim itu artinya majelis ilmu. Majelis ilmu selalu diintai oleh para malaikat. Para malaikat setiap hari itu turun dari langit ke bumi ini mencari dan mengintai di mana ada majelis taklim, di mana ada majelis ilmu. Hari ini malaikat pembawa rahmat turun dari langit, dia terbang dengan sayapnya mencari-cari di mana ada majelis taklim, di mana ada orang mengaji, di mana ada orang mau kajian, di mana ada orang mengingat Allah. Dia menemukan di
kita di sini. Jadi malaikat pembawa rahmat sekarang ini sedang hinggap di atas masjid ini dengan membentangkan sayapnya. Lalu dia panggil malaikat-malaikat yang lain yang mencari di mana ada pengajian. Hei, di sini kawan, di sini ada majelis taklim. Ayo kumpul di sini, kumpul di sini. Akhirnya kawan-kawannya yang lain yang sedang menjadi majelis taklim itu berkumpul juga di atas masjid kita ini. Mereka menyusun sak barisan dari atas rabu masjid sampai ke langit, membentangkan sayapnya, memberikan perlindungan kepada kita yang sedang mengaji di masjid ini. Lalu dia juga berdoa kepada Allah, ya Allah, katanya, berikan keberkahan kepada umat-umat yang sedang melakukan pengajian di masjid Deniang ini. Lalu dia berdoa lagi, ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada orang-orang yang sedang mengaji di masjid ini. Dan dia berdoa, ya Allah, berikan pula kepada orang-orang yang sedang mengaji di masjid ini ampunan dosa, ampunan kesalahan dari dosa-dosa yang pernah ia lakukan di masa lalu. Mohonlah Engkau hapuskan, ya Allah. Amin. Selesai kita nanti bubar pengajian, para malaikat tadi kemudian bubar lagi. Dia langsung melapor kepada Allah. Dia melapor kepada Allah, ya Allah, saya ingin melapor. Hari ini, siang ini, sore ini saya menemukan ada sekelompok majelis taklim dunia yang mengaji di masjid apa ini, Pak? Al-Hidayah, petunjuk katanya. Masjid petunjuk Al-Hidayah ini saya menemukan mereka. Mohonlah ya Allah, mereka diberikan rahmat dan kasih sayang dan ampunkan segala dosa. Apa jawab Allah? Kata Allah, wahai malaikat, saya sangat senang mendengar laporanmu. Saya sangat senang mendengar laporan ternyata di Masjid Al-Hidayah ini ada pengajian. Maka ibu-ibu yang mengikuti pengajian pada sore hari ini, kata Allah, akan aku berikan rahmat. Ibu-ibu yang akan mengikuti pengajian pada sore ini akan aku berikan kasih sayang. Ibu dan bapak-bapak yang mengikuti pengajian pada sore hari ini akan aku ampuni segala dosa dan kesalahannya. Subhanallah. Itulah mulianya majelis taklim ini. Itulah hebat dan besarnya majelis taklim ini, majelis ilmu ini. Oleh karena itu kita jangan segan-segan, jangan malas-malas, karena kita sekarang ini sedang dilindungi oleh para malaikat dari atas masjid sampai ke langit, dibentangkan sayapnya melindungi kita semua agar selamat di masjid ini. Dan nanti Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ada buktinya nanti. Saat pulang dari sini, ibu-ibu pulang membawa kebaikan. Pulang dari sini, ibu-ibu pulang membawa ilmu. Pulang dari sini, ibu-ibu mendapatkan salah satu sentuhan-sentuhan hati, sehingga tadinya bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang kurang taat kepada Allah, yang sholatnya masih belang-belang, kadang sholat kadang tidak, tetapi karena sering ke masjid ilmu, karena sering mengikuti pengajian-pengajian, nanti akan ada perubahan-perubahan diri. Nanti akan ada semacam sikap yang berubah. Tadinya tidak taat kepada Allah menjadi taat kepada Allah. Tadinya tidak taat kepada suami menjadi ibu-ibu yang sayang kepada suami. Tadinya ibu-ibu sering melawan suaminya, sekarang menjadi ibu-ibu yang tidak pernah melawan. Itulah bukti bahwa kita sedang mendapatkan kasih sayang dari Allah
sehingga membuat kita menjadi orang yang berubah dari tidak baik menjadi baik. Inilah nanti yang akan ibu rasakan. Oleh karena itu pertolongan Allah itu akan didapat jika ibu-ibu sering datang ke majelis ilmu. Alhamdulillah. Ini luar biasa menurut saya. Oleh karena itu ibu mungkin sudah banyak diajarkan ya kepada kita semua bagaimana supaya ada tenang hati, bagaimana supaya tidak galau, bagaimana supaya menjadi wanita yang taat, istri yang solehah. Nah, pernah diajarkan oleh Ustaz Selamat amalan hasbiroknya sudah ya. Kalau sudah mari kita sama-sama ulangi karena ini punya keajaiban dan punya salah satu hikmah yang luar biasa. Saya ingin dengar, mari kita hasbirok satu kali yang biasanya kita mulai dalam semacam kemarin. Ini adalah zikir untuk menenangkan. Wahid isnin salasa. Hasbirok. Tidak ada yang lain di hati kami ini kecuali hanya Allah. Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Itu artinya itu. Ibu-ibu dulu orang tua kita kapan menidurkan anak-anaknya di ayunan atau menidurkan cucunya, amalan ini yang dia gunakan. Sambil ngayun hidupnya hasbirok ijallah ma'ikul dimulullah Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. 5 menit tidak sampai anaknya langsung tidur. Itu anak-anak. Ibu-ibu sekarang kalau ngayun anaknya, nidur anaknya kayak apa? Pakai lagu dangdut. Cinta semalam, bagaimana anaknya mau tidur? Terjun-terjun anaknya kan? Coba amalannya sendiri. Yakinlah tidak sampai 5 menit anak atau cucunya langsung tertidur. Mendayu-dayu. Lalu ibu-ibu kalau punya suami yang kasar, suami yang sering nyepelek, suami yang sering nendang, amalkan hasbirok ini. Amalkan. Tunggu suaminya sedang tidur, usahkan. Diusahkan dulu sampai kakinya. Baca hasbirok tampok ya. Terus suami sedang tidur. Lihat perkembangan besoknya suami ibu. Pasti suaminya akan menjadi suami yang sayang dan cinta kepada ibu.
Pasti suaminya tidak pernah lagi nyepelin. Pasti suaminya tidak pernah lagi nendang ibu. Amalkan hasbiro. Ini luar biasa, Bu. Kalau yang laki, Kalau suaminya punya ibu yang mulutnya sering ngoceh-ngoceh, sering marah-marah, sering ngomel-ngomel, buat suaminya pening, bapak-bapak pada saat istrinya atau ibunya sedang tidur, pegang mulutnya. Pegang mulutnya, bacakan hasbiro ijalo. belum selesai tabok. Itu Ustaz. Baca Ustaz. Pegang mulut suaminya, istrinya pegang. Tengah tidur ya. Istrinya tengah tidur, pegang mulutnya baik. Saya yakin pas ibu bangun, dilihat mulutnya ada tangan suaminya, pasti tangan suaminya kena gigit. Jadi ini amalkan, amalan ini sudah kita tetapkan di kajian-kajian kita di media, di Sungai Selat. Jamaah-jamaahnya bilang enak kalau baca ini, dayu-dayu. Sedang galau, bilang galaunya. Sedang banyak pikiran, sedang banyak masalah, baca ini, hilang masalahnya. Ada ketenangan hati. Inilah fungsinya daripada majelis ilmu. Kita belajar, kita mencari ilmu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ini bagaimana caranya agar pengajian kita ini tetap langgeng? Bagaimana caranya agar pengajian kita ini tetap bertahan? Tidak 1 bulan didirikan langsung hilang, langsung ubah. Bagaimana caranya? Jadikan pengajian kita ini menjadi adat istiadat orang dunia. Jadikan adat istiadat dan tradisi orang dunia. Apa itu adat? Apa itu adat? Ada yang tahu adat apa? Adat kebiasaan. Kebiasaan yang ditinggalkan oleh orang dahulu, kemudian diulang-ulang, diteruskan oleh orang-orang sekarang ini, itu namanya adat dan budaya. Adat istiadat, kebiasaan daripada orang-orang dahulu, kebiasaan daripada ulama-ulama kita dahulu, yang terus kita amalkan, yang terus kita pertahankan. Itulah adat. Nah, bagaimana pengajian yang kita dirikan di sini pada masa saat ini agar kita terus kembangkan, agar bagaimana pengajian itu terus kita tularkan, kita jadikan peninggalan di masa-masa yang akan datang. Adat itu adalah peninggalan masa lalu. Kalau hari ini kita meninggalkan adat istiadat berupa pengajian, diikuti oleh generasi-generasi yang akan datang, maka itu adalah warisan. Itu adalah peninggalan. Itu adalah amal jariah yang kita tinggalkan di masa sekarang ini dan akan menjadi masa lalu di masa yang akan datang. Siapa yang meninggalkan itu? Siapa yang mewariskan itu? Yang mewariskan itu adalah ibu-ibu inilah. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hidayah inilah, ustadz-ustadz Al-Hidayah inilah yang meninggalkan warisan-warisan itu, sehingga menjadi amal jariah, sehingga menjadi satu amal yang bermanfaat bagi generasi-generasi yang akan datang. Nah, jadi inilah pentingnya. Kalau sudah menjadi adat istiadat, saya yakin pengajian ini tidak akan bubar. Kalau ini sudah kita jadikan adat istiadat orang dunia, saya yakin pengajian ini akan terus bertahan sampai kepada generasi-generasi berikutnya di 50 tahun yang akan datang. Nah, sekarang kita mari lihat apa yang ditinggalkan oleh orang tua kita dahulu di masa yang lalu, yang kita lakukan di masa sekarang.
Itu peninggalan siapa? Peninggalan orang zaman dulu. Guru-guru kita dahulu, ulama-ulama kita dahulu. Baca tahlil, pernah di sini? Pernah ya? Baca tahlilan itu peninggalan siapa? Peninggalan orang dahulu. Kita lakukan di masa sekarang. Itu warisan, itu peninggalan. Terus baca Al-Quran di depan orang meninggal dunia. Pernah kita lakukan di sini? Warisan siapa itu? Warisan orang. Nganggung seperti sedulang, pernah nggak di sini? Pernah. Nganggung seperti sedulang juga peninggalan orang-orang terdahulu. Siapa yang memulainya? Siapa yang memulai untuk melaksanakan adat seperti sedulang itu siapa? Orang zaman dulu. Ada yang tahu? Tidak tahu. Tapi orang dahulu. Dan kalau kita masih menganggung sepintu sedulang, berarti kita telah mewariskan adat istiadat orang zaman dahulu. Kalau kita mewariskan adat istiadat orang-orang dahulu, kita pertahankan dan kita lestarikan, berarti kita di sini adalah orang-orang yang beradat. Kalau beradat, otomatis menjadi orang yang beradab. Kalau kita itu menjadi orang beradab, otomatis menjadi orang yang berakhlak. Ya. Tetapi kalau kita meninggalkan adat istiadat, kita tidak mau lagi baca Yasin, tidak mau lagi baca tahlil, tidak mau lagi baca Al-Quran di depan orang jenazah, tidak mau lagi nganggung, diajak nganggung ke musola, berarti kita telah meninggalkan adat. Orang yang telah meninggalkan adat berarti orang yang tidak beradab. Ingat itu. Orang yang tidak beradab berarti dia tidak beradab. Orang yang tidak beradab berarti orang yang tidak berakhlak. Oleh karena itu mari kita jaga adat istiadat ini agar tetap lestari di daerah kita. Ibu-ibu hadirin sekalian, sekarang ini saya ingin sampaikan, karena saya ini 1 bulan yang lalu baru dilantik menjadi Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tugas saya menjaga dan melestarikan adat yang ada di Bangka Belitung ini. Nah, kita mulai khawatir sekarang ini ibu-ibu sudah mulai ada aliran-aliran paham-paham yang ingin menyalah-nyalahkan adat kita. Baca Yasin katanya bid'ah, tidak boleh, haram hukumnya. Baca tahlil bid'ah, haram hukumnya. Ya. Baca talqin di tempat kuburan bid'ah, ngapain kejar orang yang mati, katanya kan? Mubazir. Ini sudah mulai ada di Bangka Belitung. Nganggung bid'ah. Baca Quran depan orang meninggal tak boleh lagi. Semuanya salah yang kita lakukan. Semuanya bid'ah di agama mereka. Kira-kira ini berbahaya apa tidak? Berbahaya bagi kelestarian adat kita. Bayangkan ibu-ibu kalau kita ada keluarga kita meninggal dunia, lalu kita baca Quran tak boleh, disuruhnya pulang. Dia ke bid'ah. Sudah mulai bergeser belum adat istiadat kita? Sudah mulai bergeser. Apakah jenazah yang tertampang di depan ini harus kita baca dengan lagu-lagu dangdut di depan jenazah? Apa mau begitu tidak? Nah, sekarang itu sudah mulai ada paham-paham ini. Nama pahamnya paham Wahabi. Wahabi ini dari Riyadh, yang membawanya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Dia sudah mulai mengincar majelis-majelis supaya jangan lagi melaksanakan adat tradisi dan budaya yang ada di desanya. Dia mulai mengharam-haramkan kita. Kita harus waspada itu. Kalau kita sudah menemukan ada orang-orang yang seperti itu, maka kita harus waspada dan lapor dengan Pak Kiainya, Pak Ustadznya, bahwa ada orang yang
selama kita ada pengajian seperti ini, mereka tidak bisa masuk. Mereka tidak bisa masuk dan mereka hanya mengintai kapan kita lengah, kapan kita bubar pengajian, dia masuk. Dia cari anggota-anggota untuk direkrut menjadi anggota mereka. Inilah yang menyebabkan banyaknya Islam radikal. Islam radikal itu Islam yang terpapar karena kerasnya pendapat mereka dengan meninggalkan adat istiadat dan budaya. Oleh karena itu saya ingatkan betul ini ibu ya. Sepintu sedulang. Kalau saya kupas sepintu sedulang, ibu-ibu akan tahu begitu besar makna dan manfaatnya sepintu sedulang itu. Sepintu sedulang itu penuh dengan dasar filosofi. Filosofi tahu? Filosofi itu dasar pemikiran. Di dulang itu, ibu-ibu kalau manggung, piringnya ada berapa? Kalau nyusun piring di dalam dulang ada berapa piring? Ada 5. Satunya di atas, 4-nya di bawah. Apa artinya itu? Artinya itu adalah rukun Islam. Rukun Islam. Kemudian para ulama-ulama kita dahulu ingin mancing masyarakat supaya mau datang ke masjid, biar bertemu dengan tokoh agama, biar bertemu dengan tokoh pemerintah, dengan Pak Kadesnya, dengan Pak Camatnya, dengan RT-nya, gitu kan. Dan yang ketiga, biar masyarakatnya bertemu dengan Tuhannya. Masyarakat yang sering kumpul-kumpul di tempat gaple, kumpul-kumpul di warung kopi, diajak ke masjid ini oleh ulama-ulama terdahulu. Caranya bagaimana? Dipancing dengan umpan. Umpannya apa? Umpannya adalah dulang. Kenapa umpannya dulang? Karena ulama-ulama kita dahulu tahu orang Bangka ini, termasuk orang-orang yang datang ke Bangka ini adalah orang-orang yang suka makan dan kuat makan. Nah, di samping dia suka makan, kuat makan, makanya mereka pancinglah dengan dulang biar mau datang ke sini. Nah, dengan dulang itulah orang-orang pertama sekali mungkin belum mau dia sholat, dia hanya mau makan saja. Apa? Biarkan saja masuk. Kasih dia makan kenyang-kenyang dulu. Nanti satu saat dia akan terbiasa masuk masjid. Dia akan terbiasa sholat di masjid. Kita dulu masa kecil juga begitu. Kalau acara maulidan, Pak Ustadz, Pak Kiainya baca berjanji itu panjang sekali. Ya, sampai-sampai kita tertidur di pinggir dulang, tidur di pinggir dulang. Nunggu dulang itu kapan dibuka. Kalau mulai bunyi ketek, mulai buka, kita bangun sendiri. Itu hebatnya orang-orang tua kita dahulu memancing kita supaya mau ke masjid ini dengan dulang. Nah, dulang itu rukun Islam. Ada 5. Yo, ibu-ibu, ada yang tahu rukun Islam? 5 perkara. 1. Hah? Sholat. Ada 2. So? 3. 4. Dan 5. Naik haji bila mampu. Ya, itu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh orang Islam. Ingat Bu, rukun ini kalau tidak kita laksanakan, maka kita batal jadi orang Islam. Batal. Jangan gawe-gawe ya. Kami dulu, Pak Ustaz Hendarnya, kita pergi ke haji. Pergi ke haji itu harus melaksanakan rukun-rukun haji. Harus pakai ihram, harus tawaf, harus sa'i, harus wukuf di Arafah. Kalau rukun haji ini ditinggalkan, maka batallah hajinya. Karena ibu-ibu agamanya Islam, tapi tidak melaksanakan rukun Islam, maka batallah Islamnya. Tuh. Kalau ibu-ibu tidak bersyahadat, batal puasa Islamnya. Karena syarat orang masuk Islam harus bersyahadat dahulu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Kalau ibu-ibu tidak sholat,
Tapi kalau muslim, kondisinya tidak ada yang menghalangi, 5 waktu sehari semalam itu tidak boleh ditinggalkan. Ini sudah menjadi kewajiban kita. Kalau kita meninggalkan sholat, sama saja ibu-ibu merobohkan agama. Karena sholat tiang agama. Kalau tiangnya kita robohlah agama. Gugur kita menjadi orang Islam. Bulan Ramadan puasa, tidak puasa. Gimana Islamnya? Batal tak? Gugur tidak? Gugur kita jadi orang Islam. Masa kita jadi orang Islam? Bulan puasa, bulan Ramadan di tengah lapangan merokok, pastus. Sama dengan menantang Tuhan. Ibu-ibu juga baru jam 8 sarapan pagi di teras. Padahal tidak ada yang menghalangi di teras sakti. Itu bisa menjadi batal. Zakat. Ibu-ibu punya harta 95 gram emas sudah. Kalau kumpul-kumpul dihitung, lah seharga 95 gram emas. Berapa itu duitnya? Berapa? Tidak punya emas lagi. Hah? Tidak 1 juta ya? Ibu-ibu sudah kumpul harta kita berapa? Kalau 95 gram emas itu, ibu-ibu banyak emas di 95 gram emas. Tidak tahu. Hampir sekitar 1 juta ya. Kalau 1 juta itu berarti harus dikeluarkan 25%-nya. Sekitar 25% itu 2,5 juta. Ya. Hah? Ya. Kalau nggak punya emas, nggak punya harta, nggak usah datang tuh. Kita belum ngomong. Haji juga begitu. Kalau ibu mampu, banyak harta, banyak duit, harus haji. Ya, daftar ke Departemen Agama itu. Kalau tidak, gugur kita jadi orang Islam. Bagaimana Pak, saya tidak punya harta, nak zakat tapi tidak bisa, zakat duitnya cukup, naik haji duit juga tidak ada, naik haji. Kita cuma kena 3 rukun. Cuma 3 rukun. Kelas-kelas kita ini cuma kena 3 rukun. Syahadat, sholat, puasa. Jadilah itu saja. Tidak batal kita jadi orang Islam. Tapi 3 kita tidak kawan. 3 kita tidak kawan susah pelaksananya, gagal kita jadi orang Islam. Nah, itulah rukun Islam. Ibu-ibu, saya dulu ketika TPA juga ngajar ketika TPA anak ini ngajar rukun Islam itu juga kalau dihafal itu parah. Caranya cukup dengan nyanyi-nyanyi saja. Dengan nyanyi-nyanyian mereka bisa kita ajarkan bagaimana menghafal rukun Islam. Nah, mau belajar nyanyi rukun Islam? Baik, ajarkan. Ibu-ibu tahu lagu balonku ada 5? Balonku ada 5 itu tidak Islami, tidak Islami. Makanya perlu kita Islamkan. Balonku ada 5, balon warnanya merah kuning kelambu, merah hijau dan biru, meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Dan Islami itu lagu diciptakan orang untuk mengecilkan Islam. Kenapa saya katakan lagu itu ingin mengkerdilkan Islam? Karena yang meletus itu balon warna hijau apa itu? Warna hijau itu simbol Islam. Simbol orang Islam itu hijau. Lihatlah kalau ada orang meninggal, ada bendera warna apa? Hah? Kuning. Artinya yang meninggal itu kemudian ringo-ringo ini bahasanya sama ringo-ringo itu ditutup dengan simbolnya orang masjid kita kan nanti dicek warna merah. Wow. Itu simbol Islam. Yang meletus itu balon hijau. Meletus balon hijau kan. Artinya kalau hijau meletus, Islam lemah. Islam
hijau dan biru. 2 kali warna merah disebut. Lalu itu ya hijau. Ya yang jelas warna merah dan meletus. Itu artinya biar partai PDI itu menang terus. Gitu. Pak Selamat jadi pakai baju merah orang PDI. Jadi itu. Oke, sekarang lagu ini kita islamkan ya. Kita islamkan dengan judul Rukun Islam yang 5. Baik. Ikuti dulu kalau boleh Bapak. Nanti ini lagu bisa ibu-ibu ajarkan kepada anak-anak di rumah, ya, biar mereka kenal dengan rukun Islam. Rukun Islam yang 5. Ikuti. Rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, puasa. Syahadat, sholat, puasa. Zakat untuk si papa. Haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat dong? Coba. Siapa tidak sholat dong? Celaka di akhirat. Siapa tak bayar zakat, oleh Allah dilaknat. Oke, bagus sekali suara di sini ya. Sekarang kita sama-sama ya. Wajib Isnin Selasa. Rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, puasa. Zakat untuk si papa. Haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat dong? Celaka di akhirat. Siapa tak bayar zakat, oleh Allah dilaknat. Ore tangan. Ini artinya PA ya. Jangan suara ibu-ibu dunia ini mendulu. Sama kawan-kawan. Kalau ada guru terbang tadi ibu jago semua. Nah ibu cukup dengan lagu itu saja kita sudah bisa mengajarkan anak-anak kita untuk kenal dan bisa menghafal rukun Islam. Ya, itulah rukun kita. Cukup dinyanyikan saja langsung bisa hafal. Lalu ibu kembali ke dulang lagi, kembali ke dulang lagi. Dulang tadi 5 piring, kemudian diisi dalam 1 dulang. 1 dulang itu adalah apa? 1 dulang itu apa? Itulah tauhid kita. Itulah akidah kita. Bahwa kita bertuhan kepada Tuhan yang satu. Bertuhan kepada Tuhan yang esa. Jadi di dalam dulang itu mengajarkan kita 5 rukun Islam. Itu adalah syariat namanya. Diikat dalam 1 dulang. 1 dulang itu adalah 1 Tuhan yang esa, 1 Tuhan yang satu. Itulah yang dinamakan akidah. Itulah yang dinamakan tauhid. Jadi ibu dengan sepenuh dulang sudah belajar akidah, sudah belajar syariat. Betul ya Ustaz? Betul kan? Lalu di dulang itu ibu ditutup dengan tudung saji. Tudung saji sama ya di sini tudung saji ya. Sama? Tahu tudung saji itu? Tudung saji itu banyak warna kan? Apa warna tudung saji itu?
sesama manusia ini bermacam-macam, beragam-ragam, berbeda-beda. Paham tidak? Jadi kita sudah lahir ke dunia ini memang sudah dipertemukan dengan perbedaan-perbedaan. Hidup sudah dalam kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Pertama, beda jenis, laki-laki dan kedua, beda agama. Ketiga, beda suku. Keempat, beda adat dan istiadat. Kelima, beda-beda semua. Sudah berbeda-beda. Lalu bagaimana kita hidup dalam lingkungan masyarakat yang berbeda-beda? Di sini ada suku Bugis, ada Batak, ada Sunda, ada Jawa, ada Madura. Suku apa lagi di sini ada? Ada Flores, ya. Ada etnis Tionghoa, ada orang Cina di sini. Jadi kita itu memang sudah diciptakan Allah hidup dalam keadaan berbeda-beda. Dulang tadi menceritakan kepada kita, turun saja itu bahwa kita ini memang hidupnya dalam berbeda-beda. Lalu bagaimana caranya kita hidup dalam berbeda-beda itu? Caranya adalah harus hidup rukun, harus hidup rukun dan damai, harus hidup dalam persaudaraan, harus hidup dalam pergaulan yang saling mengasihi dan menyayangi. Begitu, tidak boleh kita mentang-mentang kami ini suku Madura di sini, yang suku lain tidak boleh berkawan dengan kami. Suku Jawa tidak boleh masuk majelis taklim ini, kita cari-cari Jawa lah. Suku Sunda tidak boleh masuk majelis ini, kita sama Sunda, tidak boleh. Tidak sesuai dengan ajaran Dulang, tidak sesuai dengan ajaran Allah. Jadi kita harus hidup itu rukun, harus bersama-sama, harus bersaudara. Semuanya sama di mata Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang muslim itu bersaudara. Ya. Begitu. Fa aslihu baina ahwaikum. Maka damaikanlah kalau ada saudara-saudaramu yang berselisih. Begitu cara kita hidup bersaudara. Nah, hadirin yang berbahagia, oleh karena itu kata Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Pak Selamat hafal ayat ini? Ustaz. Al-Hujurat ayat 13 yang mengatakan bahwa kita ini hidup dalam perbedaan-perbedaan. Ini adalah firman Allah ya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Aku belajar lagi. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya aku ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Sudah berbeda belum? Sudah berbeda belum? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Memang sudah berbeda bangsa-bangsa dan suku-sukunya. Inna akramakum indallahi atqakum. Supaya kamu itu saling mengenal. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling baik takwanya. Nah ibu, jadi ibu, orang yang paling baik takwa itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling baik takwanya. Bagaimana orang yang baik takwa itu? Kalau ibu-ibu rajin sholat, rajin mengaji, tetapi dengan tetangganya masih jahat, dengan lingkungan sekitarnya masih bermusuhan, tidak mau bersaudara dengan orang-orang yang berbeda-beda agama, tidak mau bersaudara dengan orang-orang yang berbeda suku, takwanya belum bagus. Walaupun sudah rajin sholat dan sudah rajin, jadi harus diimplementasikan, harus diamalkan bagaimana kita bisa hidup bersaudara dengan orang-orang yang berlainan dengan kita. Orang Madura tidak boleh hidup hanya dengan suku kelompok orang Madura saja, tidak mau berhubungan dengan orang lain.
Orang Jawa tidak boleh hidup hanya berkelompok orang Jawa saja, tidak mau berhubungan dengan orang lain, tidak boleh. Itu bertentangan dengan surat Al-Hujurat ayat 13 dan bertentangan dengan tudung saji tadi yang mengajarkan kita itu hidup berbeda-beda tetapi satu. Kita sudah pernah dengar Bhinneka Tunggal Ika? Di pusat itu namanya, di nasional namanya Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun beragam-ragam suku bangsanya tetap satu jua bangsanya Indonesia. Kita tidak usah sampai ke nasional Bu. Kita cukup belajar dengan tudung saji saja sudah tahu bahwa itu adalah perbedaan-perbedaan yang dihidupi dengan persaudaraan dan kebersamaan. Ini yang paling penting. Jadi ibu-ibu ini baru dikatakan takwanya bagus, baru dikatakan mulia di sisi Allah kalau sudah bisa bersaudara dengan orang-orang yang berbeda-beda. Ya, etnis Tionghoa, Cina, ya agamanya Konghucu. Saudara kita apa bukan? Saudara kita apa bukan? Banyak yang dia melihara ragu-ragu berarti. Hah? Dia adalah saudara kita. Walaupun dia bukan saudara seiman, tapi dia adalah saudara sekemanusiaan. Ya, dia sama-sama manusia ciptaan Allah. Itu Bu. Ada ukhuwah Islamiyah, saudara sesama Islam, sama Islam. Ada ukhuwah insaniyah, saudara sesama manusia ciptaan Allah. Ada ukhuwah watoniyah, saudara sesama bangsa. Itu saudara kita semua. Jadi kalau ada orang Cina jatuh naik motor, jangan tanya agamanya dulu. Agamanya apa nih? Bukan Islam, jangan ditolong. Wah, bahaya. Kalau tanya agamanya, yaitu manusia, ciptaan Allah. Tolong bantu. Itu baru orang yang mulia di sisi Allah. Itu orang yang baru menerapkan ajaran sholat dan ajaran pengajiannya. Baru takwanya bagus. Ibu-ibu bapak sekalian, ingin saya katakan bahwa salah satu ciri identitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita ini, identitasnya yang tidak ada di provinsi yang lain adalah orang Melayu dengan orang Tionghoa itu bersaudara. Di provinsi lain tidak ada. Bagusnya hidup toleransi, hidup bersaudaranya antara Melayu dan Tionghoa itu ada di Kepulauan Bangka Belitung. Makanya orang-orang dari Pulau Jawa, orang dari Jogja datang ke Bangka ini hanya ingin belajar bagaimana caranya hidup rukun dan damai antara Melayu dengan Tionghoa. Kalau di provinsi lain, Melayu dengan Tionghoa itu, Pak Slamet, itu masih saling ada curiga-mencurigai. Belum tulus persaudaraan. Masih ada saling curiga-mencurigai. Tapi di Bangka Belitung tidak. Sejak abad 17 itu, abad 17, datangnya orang Tiongkok dari Cina saat ke sini sudah menjadi saudara orang Melayu di sini. Makanya kita punya semboyan namanya Tongin Pangin Jitjong. Tongin Tongin Jinin. Tahu artinya itu? Pangin Tongin Jitjong itu Melayu dan Tionghoa sama saja. Hongin Tongin Jinin, Melayu dan Tionghoa itu adalah bersaudara. Ni tolong ngai tolong ni, ji makai sit makai, ji min sit ni mo ji min sit koi. Itu. Itu adalah ungkapan-ungkapan persaudaraan antara Melayu dengan Tionghoa. Ni tolong ngai tolong ni, aku tolong kakak tolong aku berarti ya. Ji makai sit makai, kau makai barang itu makailah. Jiu ngin sit in, mau jiu ngin sit koi. Ada apa yang kita makan apa? Dek apa pun kita makan antu pun jadi. Makan antu pun jadi. Artinya memang sudah benar-benar bersaudara antara Melayu dengan Tionghoa. Itulah Dulang mengajarkan kita bagaimana hidup bersaudara. Itulah Dulang mengajarkan kita bagaimana hidup bertauhid Tuhan yang satu. Nah, anak-anak sekalian, ibu-ibu, kalau mengajar tauhid dengan anak-anaknya itu bagaimana caranya? Mengenalkan Allah kepada anak-anak itu bagaimana? Biar mereka punya keyakinan bahwa Allah itu hanya satu. Sekarang ini ibu-ibu sering menyibukkan anak-anaknya dengan HP.
Di HP itu tiap hari dia nonton Superman. Yang kuat di otak mereka itu hanya Batman dan Superman. Nanti dia akan bertanya dengan ibu, Mak, Mbak, mana yang paling kuat Mbak? Tuhan sama Batman. Mana yang paling kuat, Tuhan sama Superman? Ayo Kak. Karena tauhid tidak pernah diajarkan. Kekuasaan dan kekuatan Allah tidak pernah diajarkan. Yang diajarkan cuma Batman, Superman. Ya, ini berarti kita sudah mulai ada pergeseran di dalam pendidikan anak. Bahaya. Nah, kita ajar saja dengan lagu-lagu ibu. Pernah mendengar lagu Topi Saya Bundar? Pernah ya? Topi Saya Bundar juga tidak Islami. Karena larinya hanya ke bundar-bundar itu loh, tidak ada manfaatnya. Contoh, topi saya bundar topi. Kalau tidak, bukan topi. Sekarang kita Islamkan lagu ini ya. Kita isi dengan ajaran tauhid biar ibu bisa memperkenalkan Allah lewat lagu-lagu. Topi saya bundar kita ganti dengan lagu Tuhan saya Allah. Ya, biar kita tahu siapa Tuhan. Oke? Sama-sama Bu. Tuhan saya Allah. Tuhan saya. Kalau tidak bukan Tuhan saya. Anak siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Aku tahu. Sekarang Tuhan saya satu. Mulai Wahid izin Safa. Tuhan saya satu. Tuhan saya. Kalau tidak satu, itu namanya hantu. Anak-anak, Tuhanmu ada berapa? Itu hebatnya pengajian kita ini. Mengajar dengan nyanyi-nyanyian, anak kita sudah langsung tahu. Ya, kira itu. Dan ibu-ibu dia ngaji Iqra tiap hari. Ada yang ngaji Iqra, ada yang ngaji Al-Quran. Ada ya. Ada ustaz yang mengajarkan dia. Ya, ibu-ibu ngajilah. Iqra itu pengajian cukup 6 bulan sudah bisa meloncat Al-Quran. Karena metodenya sangat bagus, namanya metode Iqra. Ditemukan oleh Ustadz As'ad Humam dari Yogyakarta. Iqra-nya ada 6 Iqra, setiap Iqra 1 bulan, 6 bulan langsung masuk Al-Quran. Beda Bu dengan kami dulu ngaji Bu, metodenya bukan metode Iqra, metode Eja. Kalau kami dulu namanya metode Eja, sehingga mengaji itu bertahun-tahun baru bisa Al-Quran. Kalau sekarang enak, 6 bulan masuk Al-Quran. Kami dulu mengaji Al-Qurannya, mengaji muhadam. Bapak Ustaz, apa namanya? Muhadam juga? Muhadam ya? Muhadam. Itu di Eja Bu. Eja. Cara ngajinya begini kalau kami dulu. Alif di atas A, alif bawah I, alif di depan U. A, I, U. Ba di atas ba, ba bawah B, ba di depan U. Ba, tak di atas ta, tak bawah di, tak depan U. Tak, itu kan. Alif wo di atas an, alif wo bawah in, alif wo depan U. An, in. Oh, alif waw mati di atas au. Alif waw mati di atas au. Ba waw mati di atas bau. Tak ya mati di atas tai. Au bau tai. Ya kan? Benar-benar begitu. Wah. Habis muhadam baru mengajar Al-Quran. Rupanya pada setelah diteliti
alif saja ada 3 beban masuk ke otak kita. Alif di atas 1, di bawah 2, di depan 3. A itu ada 3 masuk alif itu. 3 beban masuk ke otak kita. Sekarang metode Iqra, 1 huruf A, 1 beban masuk. 1 huruf A, 1 beban masuk ke otak kita. Contoh, A, ba, ta, abata, bata, abata. Jadi 1 huruf, 1 beban maksudnya. Ya, kalau dulu 1 huruf 3 beban, makanya ngajinya lama, banyak bebannya. Gitu. Nah, sekarang ibu-ibu kalau bisa baca Al-Quran, belajar dari Iqra, 6 bulan saya yakin tuntas, langsung bisa membaca Al-Quran. Ya, saya kira ada berapa nih? Sudah cukup sore ya. Nanti kita bisa bertemu kembali. Jelas, kami sangat senang sekali hadir ke sini memberikan salah satu semangat, memberikan salah satu motivasi kepada ibu-ibu agar rajin-rajin mengaji, agar rajin-rajin belajar. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat senang kita berkumpul di sini karena berkumpul dalam ketaatan, bukan dengan kemaksiatan. Yakinlah berkumpulnya kita di sini nanti akan menjadi sebab bahwa kita akan berkumpul di akhirat nanti bersama-sama lagi, berkumpul di surga dengan orang-orang. Kita nanti akan mendoakan mana kawan kita yang belum masuk surga, belum ada. Kita jangan masuk surga dulu, kita tunggu dulu ada satu ibu itu yang belum, masih di belakang ya, masih kecil di neraka. Tunggu, kita doakan supaya sama-sama dengan kita. Maka nanti kita akan berkumpul bersama-sama masuk surga. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, semoga kita hadir di sini diberikan Allah keberkahan, diberikan Allah kesenangan, yang banyak utang-utang yang semoga dilancarkan dan diberkati. Kuat kalau amin. Kuat. Tahu yang punya hutang nih. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dalam hidup. Mudah-mudahan rumah tangganya semakin rukun dan damai. Mudah-mudahan persaudaraan di antara kita, persahabatan di antara kita semakin rukun dan damai. Semakin bersaudara, semakin bersahabat dan semangat di dalam mengaji. Amin ya rabbal. Nebang batang pinang dan batang kuning. Nebang batang pinang dan batang kuning. Beli kapaknya di pasar pagi. Hati saya sangat senang sore ini karena bertemu dengan ibu-ibu yang senang mengaji. Saya kira itu yang saya sampaikan.